Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Tegi. Pada sore kali ini kita akan melaksanakan podcast perdana berbagi takjil Ramadan, yaitu takjiah dan ilmu-ilmu ilmiah. Kali ini kita akan membahas dengan tema yaitu urgensi zakat. Oke, perkenalkan, nama saya Mira Nurtafiani selaku host pada episode kali ini. Ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Jamaluddin SPDMI. Beliau selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Oke Bapak, gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada sore kali ini. Oke ini Pak, di sini kita langsung aja nih Pak ya. Jadi saya akan bertanya nih, bolehkah seseorang itu menerima zakat dari saudaranya karena tidak mempunyai penghasilan yang halal untuk menghidupi anak istrinya? Misalnya nih, abangnya memberikan zakat kepada adiknya yang sudah menikah karena dia tidak punya pekerjaan, yaitu bagaimana hukumnya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Bagaimana apabila seorang muslim dia tidak mampu menghidupi keluarganya dengan layak, kemudian apakah dia berhak menerima zakat ya? Zakat dari saudaranya ya. Oke. Perlu kita ketahui bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada asnaf namanya ya. Maka ada 8 asnaf ya. Ada fakir, miskin, ada ghorimin ya, ibnu sabil, ada 8 asnaf. Jika si kakaknya itu atau saudaranya itu termasuk ke dalam asnaf itu, ya maka dia sudah termasuk ke dalam orang yang secara syariat Islam dia termasuk ke dalam orang yang memiliki hak, ya, memiliki hak untuk menerima zakat itu, seperti itu. Namun di sini pada kasus ini perlu kita tekankan bahwa ini menjadi kewajiban bagi saudara untuk ta'awun ya, untuk saling membantu ya. Membantu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, membantu saudaranya ya. Jadi jangan sampai ketika kita memiliki saudara, misalkan kita berkecukupan, kemudian saudara kita qadarullah itu tidak berkecukupan, maka di sini itu kewajiban kita untuk membantu dia. Ya, tidak harus berupa zakat ya. Karena instrumen-instrumen sosial dalam Islam tidak hanya zakat aja, karena zakat ini kan artinya dia waktu ya, memerlukan waktu ya. Jadi ibarat ketika zakat mal maka harus masuk nisab dulu gitu. Kemudian ketika zakat fitrah maka harus menunggu Idul Fitri ya. Maka ketika kita memiliki saudara, kemudian saudara kita di situ Allah takdirkan memiliki kekurangan materi, atau dalam bahasa lainnya hidup dalam keadaan miskin, maka saudara-saudaranya lah yang paling berhak, yang paling utama untuk menolong dia ya, membantu meringankan. Kalau ada bisa membantunya dengan secara baik ya, yaitu dengan pekerjaan, memberikan lapangan pekerjaan, maka bantuannya itu sangat halus seperti itu ya bantuannya, karena memang di situ ada kasabnya, artinya ada wasilah, ada jalannya ya, bantuannya jalannya, tenaganya digunakan, pikirannya digunakan, waktunya digunakan, kemudian diberikan upah. Itu lebih profesional ya, ketimbang terus misalkan tiap hari diberikan makan, tetapi bantuan yang lebih baik yaitu bagaimana ketika ada saudara kita yang tidak mampu, sementara kita berkecukupan dalam harta, maka kewajiban kita membantu biaya sekolah anaknya misalkan. Agar apa? Tentu kita ketahui salah satu instrumen
terbaik yang dimiliki oleh Basnas ya zakat, salah satunya adalah beasiswa ya. Beasiswa ini sangat terukur bagaimana merubah yang tadinya mustahik, keluarga mustahik menjadi muzaki dengan pendidikan ini seperti itu ya. Itu ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana jika ada satu keluarga yang puasanya full dalam 1 bulan Ramadan ini tapi tidak mampu untuk bayar zakat fitrah karena dia tidak punya pekerjaan sama sekali di bulan Ramadan ini, begitu juga dengan istrinya tidak bekerja, hukumnya bagaimana? Oke. Bagaimana jika ada sebuah keluarga yang tidak punya penghasilan ya, puasanya di bulan Ramadan ini dia berpuasa tetapi tidak punya penghasilan tetap ya, tidak punya penghasilan tetap. Perlu ditekankan semuanya, rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa semuanya, bahwa zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib ya, hukumnya wajib. Jadi dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Jadi kalau dia memiliki makanan ya, makanan itu dalam hadis dijelaskan makanan untuk esok hari, maka dia wajib ya, berfitrah gitu. Karena zakat fitrah ini adalah kewajiban masuk ke dalam rukun Islam. Oke, berarti masuk ke dalam rukun Islam ya. Jadi wajib, hukumnya wajib untuk zakat fitrah. Kalau zakat mal ya, zakat mal beda lagi ya. Jadi kalau zakat fitrah itu walaupun ibaratnya dia penghasilannya tidak menentu, selama dia masih punya makanan untuk besok hari misalkan, maka tetap dia wajib sebagai seorang kepala keluarga, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dia, anak-anaknya dan istrinya ya. Karena zakat fitrah ini bisa ditunaikan juga dengan bahan pokok ya, tidak juga harus dengan uang ya, seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, membayar zakat lebih utama menyalurkan sendiri dengan orang yang membutuhkan atau lewat lembaga zakat? Oke, dewasa ini di era modern ini ya, yang sudah begitu banyak lembaga-lembaga zakat yang baik itu swasta maupun pemerintah ya, yang didirikan oleh pemerintah, yang ditunjuk langsung oleh pemerintah, yaitu Basnas ya, yang sudah berjalan dengan profesional. Maka zakat, pembayaran zakat itu baik fitrah maupun zakat mal itu lebih baik ditunaikan melalui lembaga resmi ya, melalui amil zakat, itu lebih baik ya. Walaupun misalkan ada saja orang yang saya mau langsung, tetapi pada umumnya ya, itu sahnya gitu diserahkan kepada amil ya, langsung dengan amil, karena langsung akad ya, akad zakat, misalkan zakat fitrah kita biasanya menjelang mau Idul Fitri ya, itu sudah kewajiban kita untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat, apalagi zakat mal ya, zakat mal ini bisa juga kalau zakat mal itu bisa langsung ke ke objeknya, misalkan ke fakir miskin atau tadi yang asnaf itu ya, asnaf. Tetapi dengan era modern ini lebih afdol itu melalui lembaga resmi yang dikelola dengan profesional dan disalurkan juga dengan profesional ya. Karena kalau diibaratkan dari seorang kaya, muslimin kaya, misalkan orang dermawan kaya, zakat malnya dia dalam 1 tahun 10 juta misalkan ya, atau 50 juta misalkan ya, 50 juta zakat malnya setahun, kali aja misalkan ada 100 orang ya, kali 50 juta zakat malnya, itu bisa dibayangkan potensi zakat ya untuk pengentasan kemiskinan melalui program-program yang distribusikan oleh Basnas, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten ya, seperti itu, atau UPZ ya, UPJ, unit pengelolaan zakat tingkat kecamatan, seperti itu ya. Ini sangat potensial ketika itu bisa di fundraising, dikoordinasikan dengan baik, nah dikelola dengan baik, kemudian didistribusikan dengan baik ya, potensinya akan sangat besar ketimbang disalurkan langsung. Itu efek dampak positifnya seperti itu. Untuk
Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah orang yang punya utang banyak tapi wajib membayar zakat? Oke, tadi ini pertanyaannya terkait dengan keterkaitan dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Bahwa sudah kita ketahui bahwa zakat fitrah itu merupakan hukumnya wajib ya, bagi orang. Tadi ada hadis yang mengutip hadis bahwa siapa orang yang malamnya memiliki makanan untuk esok hari, misalkan kan cukup makanan untuk esok hari, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Orang yang berhutang, memiliki utang, maka wajib dia bayar zakat fitrah ya, kecuali zakat mal ya, karena tadi mungkin hartanya juga kan, kalau zakat mal ada syarat-syarat haul nisab ya, hartanya sudah nisab, nisab seperti itu ya, seperti itu. Jadi tadi karena kewajiban zakat, kalau zakat fitrah itu wajib ala kulli muslimin wal muslimah ya. Tadi kita mengambil hadis dari Muslim ya, Bukhari Muslim, bahwa dari Rasulullah SAW, siapa orang yang di malam harinya masih memiliki makanan yang cukup untuk esok hari, maka dia memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah ya, seperti itu. Ini Pak, masuk ke pertanyaan yang terakhir Ya. itu bagaimana potensi zakat terhadap pembangunan? Oke, zakat ketika dikelola dengan profesional ya, dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun swasta, ini potensinya sangat besar ya. Bahkan dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa zakat ini menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah ya, selain daripada pajak ya, pajak. Maka zakat, kemudian sedekah, infak dan wakaf ini menjadi instrumen lain ya. Bagaimana kalau dikembangkan dengan baik, potensinya begitu besar ya. Jika dikelola dengan sebaik mungkin, maka potensi zakat ini sangat besar. Dalam beberapa penelitian bagaimana zakat ini bisa menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan ya, mengentaskan kemiskinan. Kemudian zakat ini artinya memangkas kesenjangan ya, yang begitu tinggi antara si miskin dan si kaya ya. Artinya dengan zakat ini bagaimana tadinya kesenjangan ekonomi, perbedaan antara orang kaya ya dengan orang miskin, maka zakat ini menjadi instrumen menjadi keadilan, instrumen keadilan sosial bagi di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi sangat penting zakat ini ketika dikelola dengan baik, kemudian bisa menjadi instrumen dalam kebijakan fiskal pemerintah ya. Dan itu sudah dibuktikan bagaimana kontribusi Basnas selama ini itu sangat dirasakan ya, beasiswa, bantuan bencana ya, sosial, kemudian bantuan usaha mikro buat pelaku UMKM, kemudian tadi beasiswa, kemudian bantuan langsung ya buat orang-orang yang tidak mampu, seperti itu sangat dirasakan ya dengan kehadirannya Basnas, bagaimana mengelola potensi zakat yang ada di negara kita itu dengan baiknya. Tentu ini perlu dorongan segala unsur ya, semua unsur untuk mendukung, baik itu stakeholder dan segala stakeholder, baik pemerintah, kemudian Basnas itu sendiri ya, kemudian berbagai elemen pengusaha-pengusaha ya, yang akhirnya muncul kesadaran ya, kesadarannya seperti itu. Maka perguruan tinggi adalah salah satu lembaga yang harus mendorong ya, menjadi instrumen penting dalam mendorong tumbuh kembangnya potensi zakat yang ada di Indonesia dalam hal ini kaitannya dengan kesejahteraan dan pembangunan negara. Oke, kita udah di penghujung waktu. Untuk kesimpulan pada podcast kali ini yaitu zakat pembangunan, yaitu zakat tidak hanya merupakan kewajiban individual untuk membersihkan harta, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat muslim. Nah, zakat juga
Nah, zakat pembangunan juga memungkinkan pengumpulan dana untuk proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan memperdayakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan memperkuat ekonomi lokal. Dengan pendapatan zakat pembangunan ini yang sangat efektif dan transparan, umat muslim dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Oke, kesimpulan yang bisa dapat kesimpulannya itu bahwa zakat dapat membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Zakat dapat menjadi instrumen yang mana jika dikelola dengan baik bisa menghilangkan yang namanya si kaya dan si miskin. Kesenjangan. Iya, kesenjangan. Kesenjangan antara si kaya dan miskin. Dapat membantu pembangunan negara. Terima kasih Bapak sudah mau bersamai pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.